Alright, selamat datang di channel Uncle Jo. Baik lagi ya di channel gua, channel seputar bisnis kopi. Lebih banyak bahas bisnisnya dibanding kopinya. Anyway, gue lagi ngetes mikrofon baru ya. Selama ini gue pakai Rode ya. Ini Rode yang kabel nih. Nah, ini nyoba yang wireless. Gue beli murah aja, mereknya apa ini ya? Mereknya K9 gitu, K9 gitu. Ya ini sekarang jam 10, kedai udah close order. Nah, gue baru beres mandi ya, rambut masih basah gitu. Nah, oke. Anyway, gue mau sharing seputar background gue ya sebetulnya. Gue banyak yang komen waktu itu gue kan lagi bikin-bikin mejanya buat Oma Kulina, meja warung gitu. Terus gue sempat spill gitu kalau gue 2014 gue tuh mulai ngegarap project interior, dan sampai sekarang gitu gue ngerjain berbagai macam proyek interior. Tapi jarang gue post karena memang gue sekarang hanya fokus di eh ya di coffee shop gitu, di interiornya kedai kopi. Jadi di project-project gue, orang mungkin jarang tahu kalau gue seorang kontraktor kali ya. Mungkin kalau followers lama atau subscriber yang udah ngikutin gue dari awal, udah kenal gue banget nih kayaknya. Nah, jadi 2014 gue pertama kali masuk berani mengerjakan project interior. Gue suka arsitektur, suka desain. Itu sejak masih muda gue sukanya hal-hal arsitektur. Tapi gue nggak sekolah arsitek gitu. Gue memang suka aja hobi gitu. Nah, 2014 ada kesempatan gue ngegarap project gitu ya. Ya pokoknya intinya seiring berjalannya waktu, ya singkat cerita ya memang udah jalurnya Tuhan udah ngatur gua bisa mengenal dunia sipil gitu sampai gue punya kemampuan untuk ngerjain sebuah project gitu. Um, dan apa yang membentuk gua menjadi cukup tough ya. Jadi gue sempat ngobrol bilang di story itu, gue tuh banyak gagalnya sebetulnya. Jadi gue ini adalah kumpulan kegagalan demi kegagalan gitu. Gue yang hari ini adalah kumpulan dari gagal-gagalnya gue yang dulu sampai membentuk seorang Uncle Jo yang saat ini gitu. Jadi kegagalan-kegagalan yang terakumulasi itulah jadi gue yang hari ini. Nah, ada yang bilang cerita dong soal gagalnya gitu. Nggak menarik sih cerita gagal gue. Jadi memang gue tuh hidup dipenuhi dengan kegagalan gitu. Nah, teman-teman mungkin juga jangan terlalu banyak lihat sosmed ya. Kehidupan orang di sosmed gitu, kayak seperti kasusnya Indra Ken, Doni Salmanan. Mereka kan tidak berproses gitu ya, tiba-tiba jadi aja gitu. Dan ternyata sesuatu yang kelihatannya wah gitu ternyata gitu ya. Jadi sukses yang gitu ya. Nah, gue singkat cerita aja nih, apa yang membentuk Uncle Jo hari ini itu ada, gue perlu garis bawahi adalah kehadirannya sebuah komunitas. Nah, ini yang gue mau sharing ke teman-teman. Ini hanya sharing aja. Mungkin berbeda experience-nya kalian gitu ya. Tapi ini experience gue, dan apa yang terjadi sama gue hari ini itu adalah rangkaian dari proses panjang yang sudah terjadi dalam hidup gue. Dan ada satu kata kunci yang kayaknya perlu dimiliki sama semua orang. Ini menurut gue ya, yaitu adalah komunitas ya. Komunitas yang support lu, bukan komunitas yang menjatuhkan ya. Kalau komunitas kan banyak ya, banyak komunitas, ada komunitas geng motor, ada komunitas, walaupun komunitas kopi kesannya baik, ternyata ada juga komunitas yang punya dampak yang nggak baik gitu. Ada gitu. Jadi join komunitas tuh hati-hati ya teman-teman, kalau kesempatan untuk bergabung ke sebuah komunitas, coba cek deh. Komunitas ini punya dampak yang positif nggak buat karir lu, buat masa depan lu. Contoh, ada satu tulisan bagus dari Charles Tremendous Jones ya, Charles Jones. Jadi bahkan kata-katanya dia tuh gue taruh di kartu nama gue dulu. Dia bilang begini, ada dua hal yang
Oke, hidup Anda akan sama hari ini atau 2 sampai 5 tahun yang akan datang, kecuali dua hal ya. Buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Ini penting banget nih. Ya kemarin gue ada live IG bareng Philip Triatna bahas tentang karakter. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam pikiran kita akan menjadi sebuah perkataan. Jadi kalau banyak baca buku gitu ya, atau banyak baca hal-hal yang positif, lo akan mengeluarkan kata-kata yang positif. Kata-kata inspirasi yang membangun, yang membangkitkan seseorang. Lalu kata-kata itu akan berbuah menjadi tindakan. Tindakan yang terus-menerus dilakukan akan menjadi sebuah kebiasaan, habit. Nah, habit itu menentukan karakter atau menentukan masa depan seseorang. Nah, jadi proses dari karakter seorang pengusaha itu tangguh ataupun tough, gue ngerasa gue tangguh ya karena gue banyak gagal itu. Tapi gue juga ada dalam lingkungan yang positif. Ternyata lingkungan positif nggak cukup juga untuk membentuk kita menjadi seorang yang tangguh. Tapi apa yang dimasukkan ke dalam pikiran kita dan dikeluar dalam perkataan kita, diulangi terus-menerus menjadi sebuah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus, dan akan membuahkan habit itu menentukan masa depan kita. Nah, itulah yang mungkin mau gue sharing. Nah, kata kuncinya adalah di komunitas dulu. Jadi kalau gue nggak ada komunitas ini, gue mungkin akan sedikit melenceng hidupnya ya, bakal sedikit nggak terarah gitu, nggak jelas. Nah, intinya gue mengatakan kata kuncinya itu adalah komunitas itu penting. Nah, gue sejak masih muda udah tinggal atau hidup dalam sebuah komunitas. Ada sebuah komunitas yang positif, yang support gue, yang dukung gue. Ketika gue ngalamin kejatuhan atau kegagalan, teman-teman semangatin, support, doain, dukung. Sampai gue dewasa, sampai hari ini pun gue masih punya circle ataupun support system. Ya, nah komunitas ini akan menjadi sebuah support system. Nah, karena gue lahir dari sebuah komunitas ya yang positif, kalau di dulu tuh namanya ada kayak apa ya, KTB, kelompok tumbuh bersama, ngebedah-bedah buku, sharing tentang financial, sharing tentang pekerjaan. Even waktu gue ngalamin krisis saat itu di tahun 2013, kalau gue nggak ada komunitas ini, gue nggak selamat. Ya, pasti gue babak belur. Gue di Pekanbaru, kota yang baru, yang gue datang ke sana dengan penuh harapan, tapi ternyata ngalamin kejadian-kejadian yang nggak enak gitu ya, sehingga gue harus diberhentikan pekerjaan dan disuruh nyari kerjaan di usia 31, nggak gampang loh. Ya, sampai akhirnya gue di situ, di saat orang tertekan dalam kehidupan, apa yang coba lo lakukan pertama kali? Gue adalah cuma masuk kamar, berlutut dan berdoa sambil nangis-nangis ya gitu. Nah, itu yang terjadi sama gue di 10 tahun yang lalu gitu. Dan itu adalah momen gue bahkan bilang tidak pernah ada doa gue sesungguh itu setelah itu. Doa gue yang paling sungguh-sungguh adalah di tahun itu dibanding tahun-tahun sekarang gitu ya. Ya beda, pressure-nya beda banget. Ya kalau lu ngalamin tekanan yang begitu hebat, pasti lu doanya udah paling luar biasa lah di momen-momen itu ya. Jadi gue akui lah gitu, doa sekarang sama dulu yang waktu gue ngalamin krisis itu doa yang paling serius lah yang gue lakukan. Nah, singkat cerita ya, kenapa bisa begitu, gue terselamatkan, gue bisa membangun ini itu, punya kesempatan, peluang-peluang gitu, itu gara-gara gue tinggal di dalam sebuah komunitas. Nah, komunitas ini adalah support system. Nah, teman-teman, mohon maaf nih sebelumnya kalau gue menceritakan agak panjang dulu nih ya, supaya nyambung. Ya, ini juga berlaku buat teman-teman, apalagi dalam membangun bisnis kopi ya. Karena gue hidup dan lahir dan hidup dari sebuah komunitas, ada support system, ada
circle yang bagus banget, yang gue nilai itu satu yang bagus. Kenapa? Itulah alasan gue ngebangun komunitas buat teman-teman. Gitu. Jadi ketika gue masuk di industri kopi, gue tahu nih yang dibutuhkan sama teman-teman peserta workshop adalah sebuah komunitas. Itu yang gue lakukan 4 tahun ini. Jadi setelah gue bangun kedai kopi, gue bikin pelatihan, bikin workshop, tentu perlu dilengkapin sama yang namanya komunitas. Kalau lu keluar dari komunitas, lu salah sebetulnya. Jangan justru. Jadi kalau lu boleh keluar sih, silahkan dari komunitas, tapi kalau misalkan memang udah nggak relevan, lu udah nggak serak lagi, lu udah nggak bertumbuh lagi, lu silahkan tinggalkan komunitas lu. Tapi kalau misalkan lu ngebangun kedai kopi, bisnis kopi, selama lu masih membutuhkan circle ini, ya komunitas yang gue bikin sebagai support system dalam lu mau bangun bisnis, gue rasa jangan tinggalin gitu. Karena seperti halnya arang ya, bara api itu ketika dia membara di sini panas, kan dalam sebuah komunitas itu nggak semuanya on fire. On fire mungkin sekitar 10-20%. Tapi justru ketika lu masih tinggal di sekitaran orang yang on fire, lu masih ada energi gitu. Tapi ketika lu keluar, lu seorang diri, bara api yang sendiri, ya dia akan lama-lama mati dan padam. Gitu. Mati dan padam sama aja ya. Mati dan padam. Lu akan sepi sendiri dan lu nggak punya circle yang bisa nge-support lu untuk ngebangun bisnis lu. Nah ini poin penting yang gue mau sampaikan ke teman-teman adalah milikilah sebuah komunitas. Nah, Uncle Joe punya komunitas isinya owner, isinya founder, CEO kedai kopi. Ya ada 160-an, ada 300-an orang yang gue bina. Mungkin teman-teman boleh gabung ke situ lewat workshop ya. Jadi supaya relate apa yang kita bahas, saran gue memang lu mesti ikut workshop dulu gitu. Untuk lu bisa relate sama komunitas ini. Ya, dari komunitas ini kita ada kegiatan-kegiatan positif ya, seperti reunian, kita bisa summit. Gue bahkan menyediakan panggung khusus buat teman-teman yang memang sukses membangun bisnis kopi, kedainya sampai berhasil. Gue akan sediakan panggung untuk mereka sharing gitu ya ke teman-teman yang lain, ke peserta workshop yang lain, untuk bisa belajar dari beberapa owner yang lain, gak cuma sama gue doang gitu. Ya, gitu doang sih paling. Jadi kalau teman-teman memang mau bergabung sama komunitas para owner coffee shop, saran gue ikuti workshop ya, linknya ada di bawah, di below. Dan kalau punya pertanyaan ya seputar lu ngebangun bisnis kedai kopi, seputar permasalahan lu dalam menjalankan bisnis kopi, silahkan komen di bawah aja, kita diskusi di situ. Dan thank you udah nonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dadah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.